Saat hatiku gelisah, ku datang Shalom. mencarimu. Tema pada hari ini adalah penyembahan kepada Allah segala bangsa. Yeskel 38 ayat 23 mengatakan, Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kitab Yehezkel pasal 38 ini berisi kecaman kepada Gog, raja yang sangat berkuasa pada masa itu, yang sangat keji dan jahat kepada umat Tuhan. Maka Allah menyatakan bahwa Allah sendiri yang akan tampil melawannya. Sekalipun mungkin Gog adalah raja agung yang berkuasa, namun ia tidak lebih besar dan berkuasa daripada Allah Israel. Tentang dirinya Allah telah memberitahu melalui para nabi bagaimana ia akan dihukum di dalam kemurkaan Tuhan. Tujuan hukuman Tuhan adalah agar semua bangsa percaya bahwa hanya Tuhan Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog merupakan gambaran mengenai iblis dan pengikutnya yang akan menyesatkan bangsa-bangsa untuk melawan Allah dan umat yang ditebusnya. Jadi Gog dan Magog menjadi gambaran atau simbol musuh-musuh yang melawan Allah dan umatnya dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan. Saudaraku, di dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini, Tuhan Allah memberikan hukum, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa kita manusia ciptaannya hanya boleh menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Apalagi bagi kita sebagai umat Kristen yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Tuhan layak menerima segala pujian dan penyembahan serta pengagungan kita kepada Tuhan. Doa dan penyembahan harus kita naikkan sebagai anak Tuhan. Tetapi jangan hanya keluar dari mulut bibir saja. Seluruh keberadaan kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Baik perkataan, perbuatan, tindakan, dan semua yang kita lakukan semuanya menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Matius 4 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat ini adalah bagian dari kisah pencobaan di padang gurun terhadap Tuhan Yesus. Kita menemukan bahwa meskipun ditawari iblis seluruh kekuasaan dunia, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tetap menyembah Bapa. Menunjukkan bahwa tidak ada tawaran duniawi yang sebanding dengan hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Saudara, di zaman sekarang ini kita seringkali dihadapkan dengan berbagai godaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Godaan ini bisa berupa keinginan untuk mendapatkan kesuksesan duniawi, harta benda, popularitas, atau bahkan kebahagiaan yang bersifat sementara. Kadangkala kita bisa tergoda untuk mengorbankan iman demi sesuatu yang tampaknya lebih menguntungkan di mata dunia. Namun pada akhirnya semuanya itu tidak abadi. Jangan sampai kita tergoda untuk menyembah hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara. Seperti Tuhan Yesus, kita diajak untuk tetap setia dan hanya mau menyembah kepada Allah Bapa. Maka jaminannya adalah kita mewarisi kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Saudaraku, marilah kita berkomitmen untuk hidup benar. Jangan kita keluar dari tujuan Allah. Tuhan menciptakan kita supaya kita menyembah Dia, bukannya menjauh dari Dia. Melalui kehidupan kita, biarlah hidup kita, hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Pastikan diri kita, hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan pastikan penyembahan kita hanya kepada Yesus, Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Passion in Prayer. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan juga TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. See you, Tuhan memberkati.
Jesus.